Allahu 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 Allah Allahu Allah. Surah At-Taubah ini sering banget dianggap sebagai salah satu surah yang paling menantang ya dalam Al-Quran. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng tema-tema utamanya. Mulai dari deklarasi pemutusan hubungan yang kedengarannya keras, lalu aturan-aturan konflik, sampai ke pintu pertobatan yang ternyata selalu terbuka. Oke, mari kita mulai. Coba perhatikan deh, nggak ada basmalah sebagai pembuka. Surah ini tuh langsung to the point, dimulai dengan deklarasi pemutusan hubungan yang super tegas. Pernyataan yang kuat ini kan langsung ngatur nada dan tema utama yang bakal kita jelajahi. Sebuah perubahan yang fundamental dalam soal perjanjian dan aliansi. Jadi deklarasi di awal tadi itu bukan sekadar pengumuman biasa ya. Anggap aja ini sebuah proklamasi yang benar-benar mengubah peta politik dan sosial pada waktu itu. Dan ini nih yang jadi fondasi buat semua aturan yang akan kita bahas selanjutnya. Terus pertanyaannya, siapa sih yang dimaksud dalam deklarasi ini? Nah, teks ini menggunakan istilah musyrik. Ini tuh merujuk pada kelompok-kelompok yang menyekutukan Tuhan, yang sebelumnya terikat perjanjian dengan komunitas Muslim. Penting banget nih buat kita pahami, kalau ini bukan cuma pernyataan teologis, bukan. Ini tuh semacam perombakan besar-besaran dalam lanskap politik dan sosial yang digambarkan oleh sumbernya. Perjanjian-perjanjian lama dievaluasi ulang, dan aturan main yang baru sedang ditetapkan. Oke, setelah deklarasi tadi, teksnya kemudian beralih ke arahan-arahan yang lebih praktis. Nah, di bagian inilah diurai dengan spesifik banget. Gimana perjanjian itu harus diperlakukan, dan dalam kondisi apa saja konflik itu diizinkan. Ultimatum yang diberikan ternyata sangat terstruktur loh. Ada masa tenggang 4 bulan bagi para pelanggar. Tapi di sisi lain, ada perintah tegas buat menghormati mereka yang setia pada janji. Jadi, perang itu hanya ditujukan kepada para pengkhianat perjanjian, dan itu pun setelah masa tenggangnya usai. Dan yang menariknya lagi nih, bahkan di tengah situasi panas kayak gitu, pintu untuk perlindungan dan dialog tetap dibuka. Teks ini membuat pembedaan yang krusial banget. Nggak semua musyrik diperlakukan sama rata. Ada garis pemisah yang tegas antara mereka yang setia pada janji yang disebut bertakwa dan mereka yang melanggarnya atau fasik. Jelas banget, perlakuan terhadap keduanya itu sangat berbeda. Kutipan ini, ini langsung ke jantung masalahnya. Teks ini ngehubungin seruan untuk berperang secara langsung dengan tindakan pelanggaran sumpah dan agresi terhadap keyakinan komunitas. Jadi ini bukanlah seruan perang tanpa sebab ya, melainkan respons terhadap tindakan-tindakan spesifik. Tapi, tantangan terbesar yang digambarkan dalam surah ini ternyata bukan datang dari luar, melainkan justru dari dalam. Teks ini mencurahkan banyak banget perhatian pada satu kelompok yang dianggap sebagai ancaman dari internal komunitas itu sendiri. Istilah kuncinya di sini adalah munafik. Menurut teks, ini adalah orang-orang yang penampilannya itu bisa menipu. Mereka ada di dalam barisan, tapi hati dan tindakan mereka digambarkan bertentangan banget sama keyakinan yang mereka tunjukkan di luar. Teksnya bahkan ngasih gambaran psikologis yang dalam banget soal mereka. Mereka digambarkan sering cari-cari alasan buat ngehindarin tanggung jawab, suka nyindir perbuatan baik orang lain, dan aktif banget nyebar perpecahan. Ini benar-benar gambaran sabotase dari dalam. Mungkin contoh yang paling jelas ya, itu kisah tentang Masjid Dirar atau Masjid Bahaya. Jadi menurut teks, ada sebuah bangunan yang didirikan dengan kedok tempat ibadah. Tapi tujuan sebenarnya itu buat mecah belah komunitas dan bersekongkol sama musuh. Ini sih simbol utama kemunafikan yang dikecam habis-habisan oleh teksnya. Oke, setelah ngebahas sisi gelap dari tantangan internal ini, teksnya kemudian nyajiin lawannya, antitesisnya. Pertanyaannya, kayak gimana sih gambaran seorang mukmin sejati yang ideal itu? Konflik internal dalam surah ini bisa kita rangkum jadi dua jalan yang berlawanan arah. Di satu sisi, ada mereka yang ngedorong keburukan dan kikir. Di sisi lain, ada mereka yang nyeruin kebaikan, taat, dan murah hati. Dan hasil akhir yang dijanjikan untuk kedua jalan ini pun, kontras banget. Teks ini ngejabarin kualitas-kualitas yang dipuji. Ini bukan cuma soal keyakinan di dalam hati, tapi iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Gimana prioritas hidupnya, soal pengorbanan, solidaritas, dan ibadah yang konsisten. Inilah potret iman yang aktif dan penuh komitmen. Nah, kutipan ini nih yang rangkum inti dari perjanjian tertinggi yang dijelasin di dalam teks. Ini kayak gambaran transaksi total antara Tuhan dan orang beriman, di mana komitmen penuh, baik jiwa maupun harta, ditukar sama janji surga. Dan ini ngebawa kita ke tema terakhir, dan mungkin yang paling penting dari surah ini.
Setelah semua obrolan soal pemutusan hubungan, konflik, dan penghakiman, apakah ada jalan buat kembali? Ini dia pertanyaan inti yang diajukan sama surah ini sendiri, dengan narasi yang kedengarannya keras banget. Apa pintu pengampunan benar-benar masih kebuka? Dan ternyata jawabannya itu jelas banget. Teks ini ngejabarin semacam peta jalan yang jelas banget untuk rekonsiliasi. Ada 3 langkah praktis: bertobat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi, hasilnya adalah penerimaan penuh ke dalam komunitas sebagai saudara seiman. Ini adalah tawaran pengampunan yang, ya, bersyarat, tapi juga konkret. Bahkan di tengah ayat-ayat yang paling keras sekalipun, tema pengampunan ilahi ini tuh terus jadi benang merahnya. Nama-nama Tuhan kayak Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu ditegaskan berulang kali, seolah-olah jadi pengingat konstan kalau pintu pertobatan itu nggak pernah tertutup. Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan sama sebuah pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Gimana ya cara kita memahami sebuah teks yang isinya ada arahan konflik yang tegas, tapi di saat yang sama juga sangat menekankan soal rahmat dan pengampunan? Nah, memahami paradoks inilah yang mungkin jadi kunci buat ngebuka pesan kompleks dari surat At-Taubah.